memang saya percepat ini dulu. Satu kali ini. Nanti yang kedua nanti kita lanjutkan gitu. Nah sekarang boleh sekarang ada tanya jawab ya. Silakan yang kurang mengerti. Mari dibuka forum tanya jawab untuk menanyakan hal. Yai, ini terkait dengan masalah dam. Dam. Ya. Dam itu kan banyak ya macamnya kalau kita melanggar larangan-larangan itu. Nanti dulu apa? Dam, masalah dam. Masalah dam. Ya. Nah, misalnya kita itu melakukan kesalahan, berarti kan yang tahu diri kita sendiri. Oh iya. Ya. Kemudian kalau kita itu kena dam, yang pertama itu siapa yang wajib kita berikan dam, kepada siapa kita memberikan dam. Kemudian pada saat kita itu melakukan kesalahan tetapi kita tidak merasa bersalah, kemudian orang lain mengingatkan kamu salah. Nah, apakah seperti itu? Atau misalnya kita melakukan kesalahan tetapi kita itu ragu, salah enggak? Nah, ini bagaimana menurut panjenengannya? Iya, tentang bagaimana dam itu akan diajarkan nanti. Sekarang belum sampai pada dam ya. Jadi saya nggak jawab sekarang. Ya. Nanti ada dam itu apa saja, bagaimana caranya, ada pelajaran ya. Nanti di halaman 32 larangan-larangan sebab ihram itu nanti ya. Halaman 32 nanti jawab. Nantinya. Oh ya, nanti. Ya, ya. nantinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya tadi untuk catatan nomor 6 halaman 26 yaitu babnya masalah nafar, batasnya di mana Pak? Tempatnya nafar. Tadi sepertinya nomor 6 itu belum diterangkan oleh Yai. Halaman 26 nomornya 6 masalah nafar. Kelewatannya. Ya, kelewatan. Halaman 26 nomor 6. Nomor 6. Oh ya. Ya. Coba dibuka lagi halaman 26 nomor 6. Sudah? Sudah dibuka? 6. Nafar harus dilakukan dengan niat ketika berada di Mina. Oh iya, tadi lupa. Jadi nafar harus dilakukan dengan niat. Baik niat itu di hati atau diucapkan boleh. Aku nafar, ya. Nawaitun nafaro. Aku niat nafar. Diucapkan itu ketika di Mina. Kalau diucapkan di luar Mina tidak sah. Jadi ketika di Mina itu berniat nafar. Perhatian ya. Jangan berniat nafar dari tempat Jamro Aqobah karena ia berada di luar Mina. Sebaiknya niat nafar dari tempat Jamro Wusto yang berada di daerah Mina. Ya. Coba. Kan kita itu kalau akan nafar mesti lempar jumroh dulu ya. Ula wusto akobain. Ya, ula wusto akobah. Setelah itu baru kita nafar. Lah nafarnya itu harus niat. Aku niat nafar. Lah catatan tadi karena jumroh akobah itu sudah sampai. Karena Jamro Aqobah itu tempatnya itu di luar Mina. Di luar Mina. Tidak di Mina. Jadi sebaiknya kita dari sini kembali lagi ke sini. Paling tidak ya misalnya 10 meter atau 20 meter dari Jamro ini masuk ke Mina dulu. Dari sini
aku niat nafar. Ke sana boleh, kemana saya boleh. Umumnya waktu nafar itu kan nanti naik kendaraan. Kendaraannya itu di sebelah sini biasanya. Sebelah sini. Jadi habis lempar jamrah Aqabah, mundur sedikit ke sini, niat di sini. Aku niat nafar berangkat ke sini. Jelas. Kalau begini, sampai di sini habis lempar terus aku niat nafar ke sini, tidak sah. Karena niatnya tidak dari Mina. Niatnya dari Aqabah. Jamrah Aqabah di luar Mina. Jelas. Ya. Ya itu saja. Ada yang bertanya lagi? Mungkin sambil nunggu ya. Kalau ada lemparannya itu kurang 7 kali ya. Lemparannya kurang. Di antaranya ada yang tidak masuk ya. Dari 7 gimana ya cara? Gini ya. Lemparan itu andai kata kurang, 1 itu kena fidyah. Ya, 1 mud. Tidak lempar 1 itu 1 mud. Itu nanti yang 9 sekarang saya terangkan dulu. Ya. Tidak lempar 2 mud. Tidak lempar 3 seterusnya itu kambing 1. Jadi anda kata tidak lempar semua kambing 1. Yang tidak lempar cuma 1 aja, ya 1 mud. 1 mud itu berapa? 6 on. 6 on. 2 tidak melempar 2 kali berapa? 2 mud. 12 on. Jelas? Ya. Jelas ya? Ya. Sudah? Ada lagi yang tanya? Saya mau tanya ini. Halo, permisi dulu. Ya. Ada penelpon dari luar. Ya, mari silakan. Iya. Salam. Keraskan Pak Marut. Waalaikumsalam. Ya. Tadi menjelaskan pelaksanaan itu bisa dilakukan pada bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah. Apa betul itu? Katanya tidak tanggal. Nah, perbedaannya haji di bulan Syawal dengan haji yang pada umumnya itu bedanya di mana? Mungkin itu saja di mana? Iya. Begini ya. Kalau dari Indonesia mulai berangkat itu umumnya yaitu Syawal. Dzulqa'dah. Ya. Selo umumnya. Ya. Andai kata berangkat Syawal boleh. Jadi waktu melakukan ibadat haji itu memang awalnya itu tanggal 1 Syawal. Terus sampai Selo, terus sampai Dzulhijjah. Besar itu akhirnya pada tanggal 10 Malam 10. malam 10 sebelum subuh. Itu apa bisa diterima? Paham? Bapaknya sudah tidak pakai telepon, cuma didengar. Berarti sudah paham ya. Teleponnya sudah ditutup ya. Oh, Iya, jadi dia menjawabnya enggak Ya. buka teleponnya. Iya, sudah. sudah ya? Iya, sudah paham. Cukup. Cukup. Ya. Mungkin beliau hanya lihatnya umumnya orangnya berangkat mendekati Dzulhijjah. Iya. Ya, jadi mereka belum tahu bahwa haji itu sudah mulai dilakukan Syawal. Syawal, iya, iya. Masih ya. Ya. Monggo para. Ada lain lagi? Ya, yang mau tanya ini soal melontar jumroh. Ada ketentuan untuk melempar jumroh itu 7. Kalau sudah yakin kita itu melempar 7, apa boleh dilebihkan? Menambahi. Menambah jumlahnya itu mungkin Ya. 8 apa 9 gitu. Iya. Nah. 7 sudah, tapi barangkali biar afdol lebih dari 7. Tapi sudah yakin 7. Saya yakin. Ya, Ya tidak usah tambah.
Ya. Aturannya kan 7. Iya. Kalau nambahi tak tambahani ya tambah kuat begitu ya maunya ya enggak boleh itu. Ya. Kalau dari 7 Ya tadi nanti itu tidak sah nanti. Iya, ya. Nah kalau ragu ditambah. Nah sampai sembahyang subuh 2 rakaat wis pasti tak tambahane cek kuat. Ya malah tambah batal kan? Ya. Ya. Tadi seandainya melempar itu kan tujuannya kita ke lubangnya, tapi ternyata karena berdesaan mungkin kita tidak sampai dan kena dindingnya atau tiangnya. Kita itu ragu apa perlu ditambahkan atau enggak. Kalau ragu enggak masuk ke lubang. Ya. Jadi Yai, padahal beliau ini sudah berusaha mendesak, itu pun masih ragu, bahkan jangan-jangan itu enggak masuk Yai. Nah, lalu bagaimana itu Yai? Kan tadi dikatakan kalau ragu, ya, walaupun masuk tapi ragu, kok gak melebu rasanya ditambahi. Kalau ragu ditambahi, kalau sudah yakin nggak usah ditambah. Ya, jelas ya Bu? Ya. Bahkan bukan hanya ditambah Yai, memang kalau ragu kan berarti kurang. Iya Yai. Jadi kan harus ngaku kalau itu kurang ya kan? Iya. Iya. Ya tanya Pak Yai. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan dari telepon tadi ya. Seandainya saya datang di sana itu 1 Syawal, jadi wukufnya itu tetap tanggal 10 itu ya. Oh iya. Oh iya. Ya. Itu harus jadi pakaian ikhram. Mungkin yang ditanyakan dalam telepon itu seperti itu mungkin. Iya. Ya. Ya terima kasih. Ya. Dulu memang ada yang usul, ada. Haji itu dibagi, jadi yang pertama berangkat Syawal, wukufnya itu agak, jadi tanggal 9 Syawal gitu ya. Yang berangkat yang kedua, jadi supaya tidak terlalu rapat katanya. Iku jenenge kaji ngarang dewi. Ya, halo, silakan telepon. Yai, cari telepon. Ya. Ya, silakan. Ya, mari yang keras Bu. Waalaikumsalam. Dikatakan kalau orang besar itu dikatakan bisa bulan berada, tapi kalau pelaksanaannya berarti tanggal 10. Kemudian yang kedua, kalau kita ini untuk barang umroh itu kan kadang-kadang sah enggak, tapi kalau kita berarti ini pasti sah itu bagaimana? Terima kasih ya. Ya. Oke. Coba yang pertama ya. Haji itu waktunya Syawal Solo besar, ya. Kemudian andai kata orang melakukan di pas besar tanggal 9, ya, karena masih bisa wukuf di Arafah, itu sah itu. Andai kata kuat dia, Syawal mulai, terus aku niat haji umpamanya Syawal itu ya sah, tapi ya dia karena niat haji dia harus ikhraman terus, pakai ikhram terus, tidak boleh melanggar larangannya sampai 2 bulan itu berat gitu. Jadi kalau misalnya berangkat tanggal Syawal tanggal 1, ya jangan haji, umroh saja. Habis umroh cuma 2 jam saja selesai umroh itu, habis itu sudah halal lagi, artinya sudah tidak haji, tidak umroh, boleh walaupun di Mekah, boleh segalanya, termasuk kemantenan juga boleh. Ya Bu? Ya. Bu? Iya sudah. Ya. Ya sudah. Mari ke dalam, Ibu Bapak yang tanya ke dalam. Bapak Ibu yang mau tanya. Ada lagi? Pakai mic. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya tentang itu Jumroh itu kan tanggal 11
kerikilnya harus 21. Batunya, ya kerikilnya. Yang 12-nya 21. Ya. Terus 13-nya 21. Totalnya kan 63. Iya. Jadi Kalau nafar tanah. langsung sekaligus ngambil sekaligus boleh apa enggak? Ya boleh, tidak apa-apa. Totalnya 63. Itu langsung ambil satu waktu. Oh, dilakukan satu lemparan untuk 3 hari ya. Bukan, untuk mengambil Batunya. kerikilnya bisa satu kali apa? Oh, cari kerikilnya. Satu kali. Satu waktu. Enggak ya, mencari kerikilnya itu kan per hari kan 21. Ya. 3 hari 6. Lah itu persediaannya 63 itu langsung dicari satu. Ya, ya boleh. Boleh. Jadi ambil yang banyak ya. Iya. Untuk disedekahkan nanti ya boleh. Ambil sak karung gitu ya. Karung ya. Kerikil terus dikasihkan sana, kasihkan sini ya, oleh ganjaran tambahan boleh. Cuma asal di sana ya. Sebab begini, tempo hari itu ada ini betul ini kejadian. Orang bawa dari Indonesia kerikil. Karena dia dengar berita kerikil di sana sudah habis katanya. Bawa dari Indonesia. Boleh makruh. Jadi bawa nanti di bab larangan-larangan itu nanti ada. Iya. Iya. Kalau bawa kerikil, tapi kerikil besar apa? Ulek-ulek. Sama Cowek. Ya. Itu orang tukang nyambel bawa ini makruh. Boleh tapi makruh kayak apa abot-abot. Nyambel di omahnya digowong. Ya sudah. Terus ada lagi? Mari ada yang bertanya. Tambah lagi, kalau kita ngambil kerikil dari sana, seumpama katut ke bawah ke rumah itu wajib mengembalikan atau tidak ya? Seumpama kerikil Ya. yang sana. Begini ya. Kalau debu atau kerikil ya dari tanah haram dibawa ke tanah halal termasuk di daerah kita ini, itu wajib mengembalikan ke sana. Kalau katut ya wajib mengembalikan, ya dititip nang wong, kembalikan ke tanah haram sana. Oleh karena itu sebelum pulang nanti diperiksa komplit semua tas-tas, koper-koper itu, jangan sampai ada terbawa kerikil atau batu ya. Tes, ini masalah tawaf yai. Kan di dalam tawaf itu ada bacaan-bacaan yang khusus. Tapi kalau seperti kami ini mungkin kalau menghafalkan agak repot karena terlalu panjang. Dan kalau tidak hafal, ini agak repot tawaf dengan meluruskan Ka'bah, kan harus diluruskan. Ini kalau tidak baca bacaan itu, tapi baca doa-doa pendek, apa lebih utama gitu ketimbang baca doa yang sudah maksur tapi kita repot untuk meluruskan ke Ka'bah. Ya boleh, wong itu sunat. Enggak ndonga meneng tok bisu ya. Itu juga sah hajinya. Maksud kami ketimbang kita lebih utama mana yai, baca pendek seperti umpamanya doa sapu jagat sambil meluruskan, atau kita baca doa yang maksur tapi kita agak repot untuk meluruskan ke Ka'bah waktu tawaf. Ya. Maksud saya utamanya yai. Jadi begini, kalau kita baca doa yang panjang karena tidak apa menyebabkan tidak khusyuk gitu ya. Tapi kalau kita baca pendek, saya Rabbana atina fid dunya hasanah itu tok umpamanya,
Itu malah baian yang khusyuk itu. Jelas ya? Senternya Yai. Yang dia maksudkan ini lurusnya badannya ini loh, dengan Ka'bahnya itu loh, supaya menjaga. Iya. Iya. Jadi jelas. supaya lebih baik menjaga itu. Iya. Iya. Sudah jelas? Jelas ya. Sama tak dongengi, ini ada ini. Ya perkara doa ini. Uang duwe bojo loro. Sing siji jenenge Hasanah, sing siji jenenge Fatimah, gitu loh. Lah yang Hasanah ini yang bojo bojo anyar. Fatimah ini bojo lawas gitu. Yeah. Dijak karo nang Mekah. Yeah. Setelah itu sing lanang iki muruk ngaji, muruk donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, begitu terus. Susah ambek sing jenenge Fatimah itu. Mas, kok hasanah tok sing didongakno. Lah mbok aku. Akhirnya doanya ini Rabbana atina fid dunya Fatimah. Fil akhirati Fatimah, akhirnya gitu dia. Ya sudah. Ini dongeng adu-adu kengeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badhe tanglet Yai mengenai tayamum di pesawat. Itu pesawat kan sudah bersih. Apakah tayamum di pesawat itu sah apa boleh? Apa boleh bawa dari rumah? Boleh, tapi kan di sana dilarang ini. Itu pesawat itu kalau turun di steril ini. Iya. Bersih gitu. Jadi tidak ada debu, tidak ada. Jadi dari rumah boleh? Begini ya, jadi kita ini ikut para ulama yang kuat saja ya. Jadi itu Nahdlatul Ulama itu ulama tok itu ya, ulama hebat-hebat itu semua, ngerti semua. Katanya menurut ulama ini itu jangan, tidak usah tayamum. Jadi di atas pesawat itu sholat hormat waktu. Paham ya? Nah, tidak repot-repot. Sholat hormat waktu. Nanti kalau umpamanya sudah sampai di tempat kok masih ada waktu, ya i'adah, mengulangilah lagi mu'adah. Salat tadi diulang lagi. Sholat yang tadi di atas itu pahalanya jadi pahala sholat sunat. Kalau sudah waktunya habis, ya i'adah juga di luar waktu tidak apa-apa. Sudah jelas. Ya, terima kasih. Oke, karena waktu sudah jam 8. Kalau demikian Yai, untuk hari Senin itu akan kita teori kita selesaikan sampai 7:30 untuk persiapan, karena banyak pertanyaan. Mungkin baru kalau nggak ada yang tanya bisa dilanjutkan. Ini memang biar ngaji kita ini satu bab ini faham, ngelontok. Baik juga yang si penanya, ternyata peserta kita ini nggak di sini, Semalang Raya ini. Yang hadir, yang ngaji memang yang kelihatan ini. Termasuk yang di rumah itu juga ngaji loh Pak. Bawa buku dan nyimak itu. Jadi sama. Mereka haknya sama. Memang lebih afdol yang jenengan yang rawu ini. Jadi insya Allah ternyata kalau 1/4 kurang tanya jawab itu. Sebenarnya begini ya, perlu saya beritahu. Sudah sering kali. Ya. Kenapa saya percepat ini? Iya. Sebab kalau nanti ini cuma sebentar, belum selesai, dibuka pertanyaan. Pertanyaan itu tidak berhenti terus, sehingga tidak khatam. Nah, saya yang penting begini. Kalau memang repot, itu memang sedikit saja. Seperti kemarin itu, mengenai tawaf, sa'i. Tapi kalau seperti sekarang ini gampang semua. Jadi saya percepat supaya selesai separuh, baru diulang. Saya ulang lagi. Lah saya ulang itu nanti saya baca, sampean sudah siap. Nek gak ngerti takon. Oh ya. Nek menengai berarti ngerti. Ya. Saya baca sampai selesai, begitu nanti itu. Itu lebih efektif daripada sedikit terus tanya jawabnya banyak, habis waktu khawatir belum selesai. Oh iya. Maksud Yai khawatir teorinya tidak habis. Oke. Iya.
Ya, jadi dua maksud sudah. Maksudnya Yai, ya teori tercapai, pertanyaan kita juga tersampaikan. Ya, jadi. Nanti masih ada section pengulangan lagi, insyaallah. Kan ya ini 13 kali. 13 pertemuan, Senin sampai Kamis, katakan kali 3 minggu. 3 minggu. Bisa jadi mudah-mudahan bisa 14 kali. Jadi besok hari Jumat libur. Bisa sabar. Sabtu Yai Bedowi yaitu mengenai adabus ziarah. Jadi yang masih murni manasik kehajiannya dan keumrohannya ini memang Senin sampai Kamis. Ini minimal jangan sampai tidak Rabu. Kesehatan masih bisa cari di lain. Ya, ini kalau untuk masalah namanya sholat itu untuk ilmunya langsung yang berkaitan dengan sholat dengan hajinya Senin sampai Kamis. Iya. Ini penutupnya. Ditutupnya sampai 25 Ramadan 25 Agustus. Ini, monggo Yai. Cukup. Monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم ارزقنا فهم النبيين محمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك الرحيم اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وديارتنا لن تبور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.